아니지? 배신자. 사람 죽여놓고 어딜 기어들어봐. 지훈이 절대 혼자 남게 하지 않을게. 약속. Hey guys, kembali lagi di channel Ukal Family. Makasih ya yang udah klik video aku. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama berjudul Love Scott. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur filmnya. Rupanya Eunho bekerja di perusahaan Populous atas rekomendasi dari Nona Saomi, yang ternyata Eunho adalah teman Kang Suk. Ia adalah pacar Saomi. Kang Suk meminta pekerjaan pada Saomi untuk Eunho. Awalnya Saomi ragu akan memberikan pekerjaan pada Eunho. Namun setelah Saomi melihat biodata Eunho, rupanya ia bukan orang sembarangan. Karena di tempat kerjanya dulu, Eunho memiliki banyak pencapaian. Saomi juga melihat rumah Eunho yang sangat rapi, dan ia juga memiliki kepribadian yang sangat baik. Saomi mulai tertarik pada Eunho untuk mengajak bekerja di perusahaan Populous sebagai sekretaris Kang Ji-yoon. Menurutnya Eunho sangat cocok sebagai asisten Ji-yoon, di mana Ji-yoon sangat pelupa dan teledor, sedangkan Eunho sangat rapi, sehingga membuat Saomi yakin jika Eunho bisa membantu Ji-yoon dalam pekerjaannya. Meski saat ini Eunho sangat membutuhkan pekerjaan, namun saat mendengar ia akan bekerja dengan Ji-yoon di perusahaan Populous, ia pun merasa ragu. Namun setelah Saomi menawarkan bayaran yang besar, Ganpyo anak Eunho juga meminta ayahnya untuk bekerja. Akhirnya Eunho menerima pekerjaan tersebut. 6개월만 그냥 도와줘요. Sebelum bekerja, Eunho meminta maaf pada Ji-yoon atas apa yang terjadi sebelumnya. Di antara mereka yang membuat Ji-yoon masih membenci Eunho. Akan tetapi, Ji-yoon mengabaikannya dan meminta Eunho keluar dari ruangannya. Sementara itu, Ji-yoon bertanya pada Saomi, mengapa ia membawa Eunho untuk menjadi sekretarisnya. Saomi berkata, jika Eunho sangat cocok untuk menjadi sekretaris Ji-yoon. Ia memiliki kepribadian dan histori pekerjaan yang sangat bagus. Di tempat sebelumnya Eunho bekerja, namun Ji-yoon menolaknya. Akan tetapi Saomi tetap akan mempertahankan Eunho bekerja di Populous. 겁나 능력이다. Singkat cerita, Saomi memperkenalkan Eunho pada seluruh karyawan Populous. Semua karyawan menyambut Eunho dengan baik, tapi ada beberapa yang bertanya jika Eunho yakin akan menjadi sekretaris Ji-yoon. Karena sebelum menyesal, sebaiknya Eunho mengundurkan diri dan pergi dari Populous. 당장 도망치세요. 도망치세요. Saat itu Ji-yoon bertemu dengan kliennya, di mana ia ingin bekerja sama dengan Ji-yoon. Karena perusahaan Slim ingin membangun gedung pencakar langit di Korea. Ia ingin jika Ji-yoon mencari orang untuk membangun gedung tersebut, sehingga ia akan menyerahkan tim pembentukan gedung tersebut kepada perusahaan Populous. Ji-yoon sangat menyetujuinya, karena bisnis ini sangat menguntungkan untuk perusahaan Populous. 해내야죠. 그러라고 저한테 의뢰 주신 거잖아요. Sementara itu, saat Ji-yoon sendiri, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Kim Hye-jin. Terlihat jelas jika mereka saling tidak menyukai, dan mereka sadari ternyata keduanya memakai sepatu yang sama. Ji-yoon menyinggung Hye-jin jika ia selalu melakukan berbagai cara untuk menguntungkan dirinya. Hye-jin sangat ingin melihat Ji-yoon bangkrut. Hal itu menurut Hye-jin adalah pencapaiannya. Saat itu Hye-jin pergi meninggalkan Ji-yoon dan pergi ke sebuah toko sepatu. Di sana Hye-jin mengganti sepatunya dan meminta petugas toko untuk membuangnya. 벌어요. 네, 알겠습니다. Saat kembali ke kantor, Ji-yoon tidak melihat ada Eunho di sana. Ia benar-benar lupa jika Eunho saat ini bekerja sebagai sekretarisnya. Di sana Eunho berusaha agar Ji-yoon bisa menerima sebagai sekretaris. Ia mencoba melakukan hal-hal yang membuat pekerjaan Ji-yoon semakin mudah saat bekerja. Namun semua yang dilakukan Eunho selalu salah di mata Ji-yoon. Tidak sampai di situ, Eunho tidak menyerah. Ia juga membeli kopi kesukaan Ji-yoon setelah mengetahui hal itu dari Saomi. Dengan susah payah, meski cukup jauh, Eunho tetap datang ke kedai kopi itu untuk diberikan pada Ji-yoon. Namun sayang, Ji-yoon malah membuang kopi tersebut.
Saat bekerja, Anho melihat Jiun sangat teledor karena ia sering menabrak barang-barang yang ada di ruangannya. Ia juga selalu lupa membawa tas kecilnya. Jiun juga selalu lupa untuk membuka pintu sebelum keluar ruangan, sehingga Anho selalu mengingatkan Jiun. Saat kembali ke kantor, Jiun melihat semua bawahannya menyukai Anho karena Anho sangat pintar dan paham akan pekerjaan di perusahaan tersebut. Sementara itu, Jiun mencari sebuah berkas untuk pertemuannya dengan klien, namun kepala Jiun hampir saja terkena besi. Untungnya ada Anho yang ada di sana dan melindungi kepala Jiun. Jiun hanya terdiam dan menatap Anho. Begitu juga sebaliknya. Jiun bertanya, mengapa Anho ada di sana? Anho lalu memberikan berkas yang Jiun cari. Bukannya berterima kasih, tapi Jiun malah berkata jika ia tidak menyukai Anho menjadi sekretarisnya. Saat itu Anho berkata jika ia tidak punya pilihan lain selain bekerja di perusahaan Populous. Di sana Anho juga meminta maaf pada Jiun jika saat itu ia telah membuat Jiun kesal. Tapi yang pasti, Anho akan bekerja keras dan melakukan semua hal yang diperintahkan oleh Jiun. Di sana Jiun lalu melihat biodata Anho dan ternyata ia melihat jika Anho memiliki satu anak yang harus ia rawat seorang diri. Keesokan harinya, Anho datang ke kantor lebih awal dan ia juga menyiapkan berkas yang dibutuhkan Jiun hari ini. Akhirnya Jiun merasa terbantu dengan keberadaan Anho dan karena kerja kerasnya, Jiun sedikit menerima Anho sebagai sekretarisnya. Saat kembali ke apartemen, Jiun merasa kesepian. Namun ia berusaha menutupi hal itu dari semua orang. Malam itu Jiun bermimpi jika ia bertemu dengan ayahnya. Gimana ayahnya berjanji jika ia akan menjaga Jiun sampai kapanpun. Tapi ternyata ayahnya meninggalkan Jiun sendirian. Namun tiba-tiba Jiun terbangun dan ia sangat ketakutan. Di sana ia berkata jika ayahnya telah berbohong. Jiun lalu pergi ke kantor. Di sana ia melihat bunga sakura berguguran. Namun Jiun terlihat sangat sedih. Anho tanpa sengaja melihat Jiun. Ia lalu mengajak Jiun ke sebuah kedai untuk makan bersama. Jiun lalu bertanya, mengapa Anho dulu memutuskan cuti dan mengasuh anak lalu meninggalkan karirnya di perusahaan. Jiun mengetahui hal itu setelah ia membaca biodata Anho. Anho lalu memberitahu Jiun jika saat itu ia ingin melihat anaknya tersenyum karena senyuman anaknya sangatlah indah. Anho juga berjanji jika ia akan selalu bersama dengan anaknya dan tidak akan meninggalkan anaknya sampai kapanpun. Mendengar hal itu Jiun menangis karena yang dikatakan Anho sama seperti yang ayah Jiun dulu katakan. Tidak bisa menahan kesedihan. Akhirnya Jiun meninggalkan Anho sendiri. 지훈이 절대 혼자 남게 하지 않을게. 약속. Saat di kantor, Jiun mendapat kabar jika tiba-tiba kliennya membatalkan kontrak karena atasannya memintanya. Ia juga bingung apa alasannya. Namun ia memberitahu Jiun jika sepertinya ada seseorang yang melakukan hal itu pada Jiun. Jiun menyadari jika ini semua ulah Yein. Ia lalu pergi menemui Yein. Di sana Jiun memperingatkan Yein untuk tidak melakukan hal licik seperti ini lagi, atau ia akan menanggung akibatnya. Namun Yein berkata jika apa yang ia tawarkan lebih baik daripada Jiun terhadap kliennya. Di sana Yein juga berkata jika Jiun tidak malu datang ke perusahaannya setelah dulu ia pernah membunuh seseorang di perusahaan tersebut. 배신자. 사람 죽여놓고 어딜 기어들어봐.